soal dana pensiun. Ini memang rejimnya rejim ganda. Ini akan selalu merepotkan karena ada berbagai undang-undang yang menyangkut dana pensiun. Soal dana pensiun. Ini memang rejimnya rejim ganda. Ini akan selalu merepotkan karena ada berbagai undang-undang yang menyangkut dana pensiun. Yang satu diatur dana pensiun itu yang sebagaimana disampaikan tadi PSUGO, di mana dananya sebenarnya tidak ada, tapi kemudian ujuk-ujuk muncul dicadangkan di APBN, dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,75% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada TASPEN, tapi kemudian kita sadari sejak 2019 baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Hasil audit tahun 2019 itu kita sadari bersama bahwa jumlah pensiun, penerima manfaat pensiun itu adalah 3.125.000 lebih. PNS yang ada di Republik ini semuanya termasuk TNI dan Polri 5 juta. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh TASPEN maupun Asabri, yang pertama 169T oleh TASPEN dan 152 T oleh Asabri. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSSUGO ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah, sejak 2019 sebenarnya, supaya PSUGO itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir, itu kita satukan jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding seperti saat ini PSUGO itu hampir kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya. Sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung. Karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay. Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Baik, kalau skema fully funded Karena ini untuk PNS yang baru direkrut ya, Pak Said? Nanti kita akan coba skema yang terbaik seperti apa. Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang usia yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai dari PNS baru. Tetap akan jebol pemerintah. Yang tidak punya kemampuan APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur, baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun, maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya. Baik, Pak Said. Itu yang akan kita dorong kepada pemerintah. Iya, berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Nah, yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu, yang khusus ASN, TNI dan Polri, itu PSUGO. Itu yang harus dirubah, tidak kita harus merombak regulasinya dulu. Kemudian undang-undang jaminan kesehatan juga kita, jaminan hari tua juga kita rombak, yang sekarang dipegang oleh BPJS Tenaga Kesehatan, Tenaga Kerja.
Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS Tenaga Kerja berdiri sendiri, itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan oleh ditangani, dihandle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Maka undang-undangnya omnibus nantinya. Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSUGO ke ke full funded. Dampaknya Pak ke APBN dengan Sehingga skema yang baru ini Pak Said? Kalau skema yang baru itu PNS lebih berdaya. Dia bisa katakanlah kalau saya take home pay-nya 55 juta sebagai anggota DPR. Kalau full funded, maka setidaknya saya bisa terima 60%-nya. Ya pemirsa, bagi Anda pegawai negeri sipil atau PNS mungkin deg-degan ya mendengarkan informasi seputar sistem gaji PNS yang rencananya akan diubah menjadi single system salary begitu ya, single salary system. Nah, jangan tegang karena sebetulnya aturan ini ditujukan untuk membuat hari tua PNS lebih sejahtera. Namun sebetulnya aturan ini juga masih terus digodok. Lalu seperti apa sistemnya sejauh ini kita akan simak dalam gaji single salary PNS untung atau buntung. Kita akan lihat dan mulai dari apa sih single salary itu. Nah, jadi sistem single salary atau gaji tunggal ini adalah sistem gaji yang hanya memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau PPN Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa. Nah, jadi total penghasilan ataupun juga take home pay PNS kan terdiri dari berbagai unsur pemasukan. Jadi seperti misalnya ada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan juga tunjangan lain-lainnya ya. Nah, dengan sistem single salary ini, jadi semuanya akan dilebur atau akan digabungkan menjadi satu. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan besaran gajinya akan berasal dari penyatuan berbagai komponen yang selama ini terpisah seperti tunjangan perjalanan dinas dan juga lain-lain. Jadi ia menyebutkan nantinya akan diatur oleh PP, tapi ini misal tidak ada perjalanan dinas ABCD honor-honor begitu. Jadi artinya memang digabungkan menjadi satu. Itu tadi yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB. Nah, kemudian senada juga Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyebutkan single salary itu juga termasuk bagian dari asuransi kesehatan kemudian hari tua nanti ya. Jadi semua ini akan jadi satu di dalam perhitungan single salary. Ia juga menyebutkan, jadi diharapkannya dengan penerapan single salary ini, kedepannya pensiunan PNS ini akan lebih sejahtera. Karena saat ini pensiunan PNS cenderung tidak memiliki daya beli yang kuat. Kemudian kita akan lihat next slide. Jadi seperti apa sih sebetulnya perhitungan dari sistem single salary ini?